Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar sejarah. Baik, kembali lagi bertemu dengan Bu Wit dalam pembelajaran kita kali ini yang melanjutkan materi Perang Dunia Pertama. Nah, kemarin kalian sudah membaca mengenai dampak-dampak dari perang. Nah, kita akan fokus ke sana ya, berarti hanya pemahaman atau pendalaman saja karena kalian sudah paham mengenai apa saja sih dampaknya dan nanti kita akan melihat, salah satunya adalah keterlibatan Amerika, di akhir perang gitu. Kenapa sih sebenarnya Amerika kok tiba-tiba ikut dalam Perang Dunia Pertama? Baik, kita langsung saja memulai. Nah, kemarin kita juga sudah, membahas ya mengenai jalannya perang ya yang kalian lihat dalam, video yang sudah saya berikan ya, video yang saya sudah berikan di mana banyak menjelaskan mengenai front timur dan front barat yang di, daerah sekitar, Perancis dan Rusia dan kalau kita melihat ya untuk, eee, front barat memang itu sangat, apa namanya, dominan adalah, perangnya itu dilakukan di wilayah Perancis gitu. Dan untuk perang laut sendiri pun, kita tahu, hanya ada terjadi 2 perang antara Jerman dengan Inggris, yaitu yang terjadi di laut sekitar, wilayah, Perancis dan Inggris. Nah, kemarin kita sudah melihat gitu, bagaimana sih, jalannya perang dan, yang kita lihat salah satunya adalah bagaimana, posisi atau bagaimana bentuk perang Parit pada saat itu yang lebih mengedepankan defense-nya atau pertahanan dibandingkan penyerangan ofensif yang, sangat membabi buta gitu. Jadi di sini lebih banyak mereka itu, bertahan di satu wilayah itu cukup lama karena memang untuk merebut markas atau base-nya itu sangat sulit sekali gitu karena memang, polanya itu sangat defensif baik itu dari, Jerman ataupun dari, Perancis. Nah, kita akan melihat gitu, ini adalah front barat yang kemarin sudah kalian pelajari juga ya, yaitu ada, Jerman. Di sini Jerman, fokus sendirian ya, sendirian untuk melawan 3 negara sekaligus yang memang pusatnya adalah di Prancis, yang di sini Prancis dibantu oleh Inggris, Belgia, dan kemudian Amerika baru masuk perang sekitar tahun 1917. Nah, kenapa sih Amerika pada saat itu masuk dalam perang? Padahal kita tahu di awal Amerika itu sudah menyatakan diri bahwa mereka itu tidak akan terlibat dalam Perang Dunia Pertama dan menyatakan dirinya netral. Nah, sebenarnya keterlibatan Amerika di sini bisa dikatakan karena dipancing Jerman ya. Bisa dibilang Jerman ini memang sangat agresor sekali gitu, negara agresor banget, di mana, eee ketika Amerika itu lagi adem-ademnya gitu, tidak mau terlibat perang, tapi malah istilahnya dicolek-colek lah, istilah seperti itu. Nah, ini kasusnya sama seperti nanti ketika kita bahas, Perang Dunia Kedua, di mana Amerika yang awalnya menyatakan netral, kemudian ikut perang karena adanya, Jepang pada saat itu yang, istilahnya apa ya, yang mencoba membangunkan macan tidur. Nah, kenapa sih Amerika pada saat itu ikut perang? Jadi awalnya, di tahun sekitar 1915 pada saat itu ya, 1915. Jadi baru 1 tahun, sekitar 1 tahun perang ini berjalan gitu, belum ada 1 tahun memang, apa, Jerman ini mulai, bikin, Amerika marah gitu, Amerika marah. Apa sih yang menyebabkan pada saat itu, Amerika kesel banget gitu, kesel sama Jerman gitu. Jadi awalnya adalah ketika kapal, selam Jerman pada saat itu, menabrak atau bukan menabrak ya, bisa dikatakan, menembakkan torpedo. Jadi dia menembak, kapal Jerman yang bernama kapal Lusitania. Nah, kapal Lusitania ini diklaim oleh Amerika adalah merupakan kapal, penumpang gitu, kapal penumpang. Jadi kenapa gitu kapal penumpang kok ditembak seolah-olah, kapal ini adalah kapal perang. Kalau memang kapal perang nggak masalah, tapi ini kan posisinya adalah kapal, eee, kapal penumpang dan di situ banyak mengangkut penumpang. Nah, Jerman pada saat itu ya menyatakan bahwa
kapal yang dibawa oleh, berbendera Amerika yaitu kapal Lusitania pada saat itu bukan, kapal penumpang gitu. Jadi hanya seolah-olah adalah kapal penumpang, tapi sebenarnya di dalamnya adalah berisi persenjataan yang akan dikirimkan Amerika kepada pihak, Prancis dan Inggris di wilayah front barat. Jadi di sini, Jerman itu mengklaim bahwa Amerika ini sebenarnya ada main gitu, ada main, dalam apa istilahnya ya, dalam, peperangan ini gitu dengan memberikan senjata-senjatanya kepada, Brok Sekutu. Nah inilah yang akhirnya membuat Jerman akhirnya menembakkan torpedonya dari kapal U-boat itu, kapal selam U-boat ke kapal Lusitania. Dan akibatnya apa? Banyak sekali, yang meninggal pada saat itu ya, ada sekitar seribuan lah, seribuan, penumpang yang pada saat itu meninggal karena ditembak oleh kapal U-boat. Nah, tapi di sini Amerika belum menyatakan bahwa mereka ikut perang, tapi jadi lebih ke arah, "Oh ya udah gue intinya gue kesel sama lo," gitu. Tapi di sini dia tidak, apa istilahnya, belum menyatakan diri untuk terlibat perang ketika terjadi penembakan dari kapal U-boat. Nah, ini belum selesai dilakukan oleh Jerman. Kemudian Jerman lagi-lagi mencoba memprovokasi ya, mencoba memprovokasi dengan, dia menyatakan diri bahwa mereka akan melakukan yang namanya, penggunaan kapal selam tanpa batas. Jadi di sini maksudnya apa penggunaan kapal selam tanpa batas? Jadi si Jerman ini ya akan menembakkan kapal-kapal ya, kapal-kapal yang melintasi yang melintasi, apa istilahnya ya, eee yang melintasi wilayah laut, Atlantik pada saat itu, lautan Atlantik. Jadi kalau misalkan ada kapal-kapal yang melewati laut Atlantik gitu, jadi di sini Jerman tidak segan-segannya akan menembakkan torpedo-torpedonya dari kapal selam miliknya dia, gitu. Jadi siapapun kapal yang lewat, mau itu kapal dagang kek, mau itu kapal, perang kek, mau kapal penumpang, jangan salahkan kalau nanti kapal tersebut akan saya tembak dan saya tenggelamkan. Nah ini, apa namanya, Eee, penggunaan atau kebijakan penggunaan kapal selam tanpa batas ini sekitar tahun 1916 ya, jadi setelah Lusitania itu, ini, apa istilahnya, membuat Amerika sama Inggris tuh makin senewan dan dia meminta, kepada Jerman agar, menghentikan kebijakan ini. Tapi apa yang dilakukan Jerman, bodo amat gitu. Lu mau minta berhenti, gue tetap kekeh dengan, pendirian gue untuk apa istilahnya, tetap memberlakukan kebijakan ini. Nah di sini, bukan hanya Eee, Amerika saja yang pada saat itu geram banget sama, siapa namanya, Jerman, tapi banyak juga negara-negara yang pada saat itu kesel gitu dengan penggunaan kebijakan. Tapi karena kondisinya lagi perang ya mereka hanya bisa mengecam, pada saat itu mengecam agar Jerman menghentikan kebijakan itu. Nah, negara-negara yang pada saat itu mengecam salah satunya adalah, Brazil ya, Chile, kemudian ada Spanyol juga salah satunya itu. Nah, Jerman tidak bergeming ya, tidak bergeming pada saat itu dengan kecaman-kecaman tersebut. Nah, ini juga belum membuat Amerika menyatakan perang kepada Jerman. Nah, puncaknya adalah ketika pada saat itu, terjadi ya istilahnya penemuan yang namanya, eee, penemuan apa ya istilahnya, penemuan, semacam telegram Zimmer, nggak tahu. Nah, telegram Zimmer ya atau Zimmerman ini, juga salah satunya yang bisa dikatakan inilah yang menyebabkan akhirnya Amerika menyatakan perang kepada Jerman. Nah, apa sih telegram Zimmerman-nya? Jadi telegram Zimmerman ini adalah telegram yang dikirimkan ya, yang dikirimkan siapa namanya, dari pihak Jerman, ini dia mengirimkan saya tuliskan. Nah, telegram Zimmerman ini dikirimkan oleh, siapa, Jerman ini kepada si, pihak Meksiko. Jadi di sini Jerman ke pihak Meksiko. Nah, apa sih, eee, apa namanya, telegram Zimmerman? Jadi di sini
telegram Zimmermann itu berisi mengenai, eee ajakan gitu, ajakan Jerman pada saat itu ajakan Jerman kepada Meksiko untuk membantu Jerman, eee eee, jika sewaktu-waktu Amerika terlibat dalam perang. Karena memang Jerman itu meyakini bahwa suatu saat Amerika akan terlibat dalam perang dan dia pasti akan memihak pihak sekutu. Nah di sini, Jerman kemudian dia mengirimkan telegram nih kepada Meksiko gitu, semacam untuk memberikan atau menjalin aliansi lah, menjalin persekutuan. Nah, tujuan persekutuan ini adalah, eee, "Meksiko lu harus bantu gue kalau misalkan nanti Amerika terlibat dalam perang." Nah, apa kemudian yang dijanjikan oleh Jerman? "Saya nanti akan memberikan kamu wilayah-wilayah yang pada saat itu merupakan," apa istilahnya, wilayah semacam wilayah Republik Texas, salah satunya apa? Ada Texas, kemudian ada New Mexico, dan ada Arizona ya. Tolong diingat ada Texas, New Mexico, dan kemudian Arizona. Nah, wilayah-wilayah ini dijanjikan oleh si siapa namanya, si, Jerman ya, akan diberikan kepada Meksiko kalau nanti Meksiko mau menjalin aliansi dan, membantu dia untuk menyerang Amerika jika Amerika terlibat perang. Nah, ternyata kalian ingat nggak kenapa sih pada saat itu, Belgia itu sangat dilindungi oleh Inggris? Salah satunya apa? Adanya sumber daya manusia Belgia yang, sangat hebat dalam memecahkan kode-kode perang. Nah ini, telegram Zimmermann ini ternyata bisa dipecahkan oleh Inggris pada saat itu. Nah, oleh Inggris ya, yang memang kita tahu banyak sekali orang Belgia di sana yang bekerja untuk memecahkan kode-kode rahasia itu. Nah, Inggris berhasil memecahkan kode, dalam telegram Zimmermann, yang akhirnya Amerika tahu kalau Jerman ini akan melaksanakan aliansi kepada Meksiko dan menyerang Amerika gitu. Nah, jika Amerika memang terlibat perang. Nah, pada saat itu ya, pada saat itu, apa istilahnya, Amerika marah banget nih, marah banget dan akhirnya karena adanya surat ini ya, Amerika langsung tuh istilahnya ya, langsung marah dan pemerintahnya pada saat itu yang awalnya menyatakan netral, kemudian langsung mengumumkan kepada publik ya, kepada internasional bahwa Amerika akan ikut dalam Perang Dunia Pertama. Nah, itu disampaikan secara resmi pada saat itu dan menyatakan perang dengan Jerman ya, menyatakan perang dengan Jerman. Jadi posisinya adalah Amerika ada di pihak sekutu. Nah, mulai dari sinilah akhirnya Amerika terlibat dalam perang dan kemudian mulai membantu Prancis ya, membantu front barat, terutama front barat pada saat itu. Dan ini sangat menentukan gitu, sangat menentukan apalagi sekitar di bulan-bulan, September ya, di bulan-bulan September itu sangat menentukan banget di mana memang mereka itu, eee, mengirimkan ya, tidak hanya mengirimkan pasukan kepada Perancis, tapi mereka juga mengirimkan, apa istilahnya ya, mengirimkan, persenjataan, kemudian persediaan makanan gitu dan memang pada saat itu ketika Perang Dunia Pertama Amerika ini, banyak memproduksi persenjataan yang digunakan untuk atau dalam Perang Dunia Pertama. Jadi, bantuan salah satu yang diberikan Amerika adalah memberikan persenjataan kepada pihak, front barat terutama Prancis. Nah, ini salah satu keterlibatan Amerika Serikat. Kemudian ya, eee, kita lihat juga ya untuk front timur, kalian kemarin sudah paham. Timur ini dibagi 2 yaitu Jerman, Austria, Hongaria yang dibantu oleh, Austria Hongaria kemudian melawan Rusia. Nah sebenarnya, eee ini adalah salah satu kesalahan, Jerman pada saat itu, di mana dia sudah merasa menang melawan Prancis ya, kemudian mengurangi pasukannya untuk membantu Austria-Hongaria untuk melawan Rusia dan memang hasilnya adalah Rusia mundur dari perang pada saat itu dan menyatakan berdamai dengan Jerman. Nah, dengan perjanjian yang disebut adalah perjanjian Brest-Litovsk. Nah, di sini mungkin ada yang bertanya kenapa mereka itu mengirimkan pasukan sampai 2 atau terbagi menjadi 2 gitu, apa istilahnya ya,
kok bisa, oh kenapa pada saat itu Rusia berhasil memukul mundur pasukan Austria-Hungaria yang berada di sisi selatan. Nah, jadi memang ini masalahnya adalah, jumlah pasukan Rusia pada saat itu, cukup besar ya, cukup besar di awal dan memang apa namanya, ketika itu Austria-Hungaria hanya mengirimkan 3 pasukan ya, tapi Rusia ini mengirimkan sekitar 4 pasukan. Nah, bayangkan dalam satu tim atau satu pasukan itu memang sudah jumlah orangnya saja Rusia sudah lebih banyak dibandingkan Austria-Hungaria. Tapi kemudian kenapa sih kok bisa Rusia itu akhirnya kalah? Ya kita tahu Rusia ini dikepung memang dari utara dan selatan ya, utara dan selatan dan satu lagi permasalahan yang sangat dan sudah kalian pahami sebelumnya adalah Rusia pada masa itu juga sedang terjadi sebuah revolusi. Jadi memang mereka itu menghadapi 2 permasalahan sekaligus, permasalahan dari dalam dan permasalahan dari luar. Mereka menghadapi pemberontakan dari dalam dan mereka menghadapi, gencaran perang dari luar. Dan pada saat itu masyarakat Rusia pun sudah muak dengan perang gitu. Jadi sudah tidak ikhlas ketika ikut berperang, eee, dengan Rusia dan kondisi ekonomi Rusia pada saat itu kacau banget, memang kacau banget. Kita sudah bahas itu di revolusi, Rusia. Nah, front selatan ini Itali ini kenapa dia keluar, karena pada saat itu memang posisi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Itali ini adalah negara, utama dalam Perang Dunia I, tapi termasuk negara yang tidak siap berperang gitu, tidak siap berperang. Kenapa tidak siap berperang? Jadi memang posisinya, Itali ini belum mapan untuk, seperti Jerman atau, Inggris pada masa itu, bahkan Rusia. Jadi dia memang kondisinya belum siap untuk berperang, tapi posisi, Itali di selatan ini cukup menguntungkan dalam hal, letaknya dia ya. Jadi dijaga agar, Itali ini bisa masuk, dalam front salah satunya gitu. Misalkan Sekutu ya pengen juga Itali masuk dalam front Sekutu. Kemudian Blok Sentral pun menginginkan Itali dalam Blok Sentral untuk menjaga wilayah, selatan gitu kan. Nah di sini jadi lebih ke arahnya adalah keseimbangan, wilayah, keseimbangan, istilahnya letak strategisnya. Nah di sini ya, Itali memang pada masa itu ya, ketika mereka keluar dari perang ini kan sudah dijanjikan ya awalnya oleh jadi pada masa itu mereka masih di blok, sentral, tapi ketika perang ini berlangsung, terjadi pertemuan rahasia antara Itali, Inggris, dan Prancis. Nah, pertemuan ini membahas apa? Jadi, Inggris dan Prancis ini meminta agar Itali keluar dari blok sentral, kemudian masuk ke dalam blok sekutu. Kenapa mereka, apa namanya, eee terus kok Itali mau gitu, kenapa Itali mau mengkhianati, teman-temannya. Jadi, kenapa Itali mau mengkhianati teman-temannya, wajar saja pada saat itu Inggris dan Perancis menjanjikan berbagai wilayah yang berada, di wilayah Austria-Hongaria. Contohnya adalah wilayah perbatasan Austria-Hongaria yang berbatasan dengan Itali, itu akan menjadi milik Itali. Nah ini yang, istilahnya yang membuat Italia itu pada saat itu sangat, sangat apa, termakanlah janjinya si Inggris dan si, Jerman pada saat itu. Nah, di sini, Itali juga dapat, istilahnya dijanjikan wilayah-wilayah yang berada di, wilayah kekuasaan Turki Ottoman. Bayangkan, mereka sudah dapat wilayah perbatasan Austria-Hungaria, mereka kemudian dapat juga wilayah Ottoman, dan mereka juga dapat, menguasai pelabuhan Albania. Tuh diingat-ingat ya, pertama adalah wilayah yang, sekitar, wilayah-wilayah perbatasan Austria-Hungaria, jadi mereka dapat, kendali penuh tuh, wilayah apa aja, ada Trentino, kemudian ada, apa namanya, ada Tyrol Selatan, kemudian juga ada Tresi, kemudian ada wilayah tadi, pelabuhan di wilayah Albania, kemudian, wilayah-wilayah sekitar, Ottoman. Nah, itu yang dijanjikan oleh, Inggris dan Prancis pada saat itu. Nah, akhirnya, tahun 1915 ya, akhirnya di sini, eee, apa namanya, istilahnya ya, eee
apa, Itali itu. Itali mencoba di 1915 itu ya, sekitar 1915 pertengahan tahun 1915, Itali kemudian menyerang wilayah Austria-Hongaria. Dan apa yang terjadi pada saat itu, Austria-Hongaria ya, dibantu oleh Jerman, nah di front selatan ini. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Itali? Karena memang dia tidak siap perang, terjadi adalah dia kalah ketika menyerang Austria-Hongaria. Tapi karena dibantu Inggris dan dibantu oleh Inggris pada saat itu akhirnya Itali bisa dikatakan selamatlah dari, kehancuran perang gitu. Jadi lumayanlah terbantu oleh Inggris dan Perancis pada saat itu dan di sini banyak banget yang, meninggal dari pasukan Itali. Nah untuk di front Balkan kalian juga sudah bahas ini ketika kita membahas nasionalisme Turki ya. Nah, jadi sebenarnya sampai tahun 1917 itu pihak sentral itu banyak memenangkan peperangan, bahkan Perancis itu sudah hampir kalah. Tapi kunci dari kemenangan Perancis adalah selain dia dapat bantuan dari Amerika, kemudian dari Inggris, mental mental Perancis itu sangat luar biasa. Mental pasukannya itu lebih baik dibandingkan mental pasukan Jerman. Jadi ketika mereka sudah mau kalah gitu ya, mereka nggak nyerah gitu. Kita akan benar-benar mati untuk negara kita. Jadi mereka tuh benar-benar yakin kalau mereka tuh menang, kalau memang misalkan nggak menang ya mereka mendingan tetap perang gitu, sampai titik dari penghabisan lah, istilahnya kayak gitu. Nah itu yang menyebabkan Jerman bisa menang sorry, Perancis bisa menang dalam, perang. Nah Nah, ini adalah penggunaan masker. Penggunaan masker ini adalah untuk, menutup atau, menghindari, racun, gas beracun karena ada penggunaan gas beracun. Nah, di sini pasukan Inggris pada saat itu ya, tentara Inggris itu, banyak yang bisa dikatakan mereka rakyatnya itu gimana sih cara mengajak rakyatnya gitu. Jadi Inggris ketika mengajak rakyatnya untuk berperang ya, karena memang sebenarnya mereka kan tidak terlibat, perang secara awalnya itu kan karena Belgia gitu, bukan karena mereka yang diintimidasi. Nah, di sini, mereka itu memberikan semacam poster-poster, kemudian media-media, berita, TV, dan sebagainya, untuk mengajak, rakyatnya itu berperang gitu ya, rakyatnya berperang dan melindungi, kerajaannya. Dan di sini akibat adanya, ajakan-ajakan yang luar biasa pada saat itu dari pemerintah Inggris, banyak sekali warga Inggris yang akhirnya secara sukarela itu untuk, secara sukarela itu mau membantu pemerintah Inggris dan ikut dalam perang, seperti itu. Nah, ini menuju akhir pertempuran. Jadi memang, kalau misalkan memang di sejarah itu tidak boleh, berandai-andai ya, tapi mungkin kalau misalkan kita perhitungkan jika Amerika pada saat itu tidak terlibat, mungkin ada kemungkinan Jerman itu akan menang dalam perang. Nah, ini kita lihat ada kejatuhan SAR dan penggulingan untuk yang di timur ya. Nah, ini ada karena adanya ini ya, revolusi pada saat itu Bolshevik dan ada perjanjian Brest-Litovsk akhirnya. Nah, ini adalah perjanjian perdamaian antara Rusia dengan Jerman. Nah, ini akhirnya kita lihat di sini ada apa namanya, beberapa perjanjian, perdamaian. Ada perjanjian Versailles ya, kemudian ada Santa German, kemudian Neuilly, Trianon, dan Sevres. Nah, ini adalah perjanjian-perjanjian yang, terjadi kalau sudah pernah saya infokan dalam perang itu harus ada yang namanya diawali dan diakhiri secara resmi. Nah, ini adalah pengakhiran secara resmi ya, akhir secara resmi dari sebuah perang. Nah, untuk Sevres nanti kita tahu akan berganti menjadi perjanjian Lausanne. Nah, kita lihat mulai perjanjian Versailles. Nah, ini adalah perjanjian yang sangat menyakiti hati Jerman dan bisa kita katakan ini salah satu yang membuat Hitler itu sangat murka terhadap pihak sekutu dan berjanji akan mengembalikan harga diri Jerman gitu, akan mengembalikan harga diri Jerman. Nah, kita lihat perjanjian Versailles yang ada.
kalian masih ingat ketika perang antara Jerman dengan Prancis ya, pada saat itu tahun sekitar 1860-an. Nah, sorry 71 di mana, nanti akhirnya adalah terbentuk Negara Kesatuan Jerman. Nah, ini adalah wilayah yang pada saat itu direbut oleh, Jerman di Prancis yaitu Alsace-Lorraine. Nah, kita tahu gara-gara ini juga kan Prancis itu, punya yang namanya politik balas dendam. Nah, akhirnya Alsace-Lorraine ini berhasil dikuasai atau diambil lagi oleh Prancis dan bahkan Belgia mendapatkan wilayah Eupen-Malmedy pada saat itu. Kemudian di sini ada wilayah namanya Danzig. Nah, Danzig ini, adalah kalau Hitler bilang, ini adalah satu wilayah aneh yang dibentuk oleh, sekutu dan inilah menjadi titik dari nanti penyerangan dalam Perang Dunia Kedua. Jadi ini adalah titik awal ya, atau istilah penyerangan pertama itu adalah ke wilayah Danzig dan kita akan melihat kenapa Hitler itu kesal banget sama yang namanya Danzig, gitu. Kesal banget sama wilayah Danzig dan di sini Danzig menjadi kota merdeka di bawah LBB. Jadi ini letaknya itu antara Jerman dengan, Polandia. Jadi ada di wilayah Polandia dan di antara 2 Jerman. Nah, bagaimana maksudnya 2 Jerman nanti kita akan lihat petanya. Nah, ini Jerman kehilangan semua wilayah jajahannya dan diambil alih oleh Inggris, Prancis, serta Jepang. Kemudian Jerman juga harus bayar ganti rugi dan kenapa? Kita tahu karena di sini Jerman yang mengumumkan perang. Angkatan Jerman diperkecil ini luar biasa, diperkecil itu hanya ada sekitar 100 dan nggak boleh ada perekrutan pada saat itu. Kemudian kapal-kapal, 100 ribuan lah. Kapal-kapal perang ini akhirnya diambil oleh Inggris. Kita tahu Inggris itu sangat, kompetisi banget sama Jerman karena dia tidak mau dikalahkan dalam hal, istilahnya dalam hal, eee, lautnya atau militer dalam angkatan lautnya dan di sini banyak sekali kapal-kapal dagang Jerman yang akhirnya diambil oleh Inggris dan bisa dikatakan ya, ini sebuah balas dendam yang akhirnya terjadi oleh Prancis ya, di mana dia juga menduduki, daerah Jerman ini sama seperti yang dilakukan Jerman pada Perancis sebelumnya. Ini benar-benar balas dendam yang nyata. Dan nanti perjanjian Versailles ini yang menjadi juga yang tadi saya katakan menjadi awal, keinginan Hitler itu untuk balas dendam kepada Perancis. Dan perjanjian Versailles ini harus berbalik kepada Perancis nantinya. Jadi terus aja ya, nggak selesai-selesai namanya balas dendam itu, kelar nggak kelar-kelar. Nah, berikutnya adalah ini perjanjian Santa Jerman. Nah, ini adalah, apa namanya, istilahnya tidak ada lagi yang namanya penggabungan antara Jerman dengan Austria. Jadi benar-benar tidak boleh, bergabung lagi. Kemudian, kemudian di sini juga Austria ini harus menyerahkan wilayah Tirol Selatan, kemudian Istria kepada Italia dan Bohemia. Nah, ini nanti yang menjadi masalah. Kenapa? Kalian ingat tadi, Itali ketika dia mengkhianati, blok sentral, dia kan akan dijanjikan wilayah-wilayah perbatasan Austria-Hongaria, ya kan, diberikan kepada Itali. Kemudian Itali juga akan dapat wilayah-wilayah di sekitaran Turki Ottoman. Kemudian dia juga dapat pelabuhan Albania. Nah, di sini Itali itu cuma dapat ini saja. Jadi di sini Italia itu merasa terhianati oleh sekutu. Nah, nanti inilah yang menjadi, permasalahan di kedepannya di mana Italia merasa dihianati dalam Perang Dunia Pertama. Jadi lucu juga sih ya, Italia itu kan mengkhianati blok sentral, tapi kemudian dia dihianati kembali oleh blok sekutu. Janji-janji yang tadi diberikan atau dijanjikan oleh pihak sekutu jika mereka menang dalam perang itu tidak diberikan kepada Italia. Dan inilah yang nanti yang menjadi, keinginan dari, siapa tadi namanya, si, eee Benito Mussolini untuk balas dendam kepada pihak sekutu karena dia dihianati dalam Perang Dunia Pertama.
Nah, jadi kenapa nanti di Perang Dunia Kedua, Italia akhirnya bergabung dengan Jerman ya, kemudian ada juga Jepang di situ, karena di sini Italia permasalahannya adalah dia merasa dikhianati dalam Perang Dunia Pertama oleh blok Sekutu. Gue udah mengkhianati blok sentral, tapi ternyata kamu yang saya bela-belain juga tidak memberikan, sesuatu yang sudah dijanjikan di awal. Inilah menjadi masalah nanti ke depannya. Kemudian ada perjanjian Neuilly ya, ini antara pihak Yunani ya, Bulgaria dengan Yunani, di mana daerah Aegia ini Bulgaria itu harus menyerahkan daerah Aegia kepada Yunani. Nah, Trianon. Nah, di sini nanti yang tadinya Austria-Hongaria itu adalah satu, dia merupakan keluarga Habsburg, tapi kemudian disatukan ya karena Austria ini merasa kita kuat kalau kita bersatu. Nah, di sini dalam perjanjian Trianon mereka tidak boleh bersatu lagi. Jadi di sini mulai dari sini Austria ya Austria, kemudian apa Hongaria ya Hongaria seperti itu. Nah, kemudian ada perjanjian Sevres, ini perjanjian Sevres sudah kalian bahas. Ya nanti kita akan tahu perjanjian Sevres ini akan menjadi akan memicu sebuah pergolakan ya di Turki di mana akhirnya Turki itu tidak suka perjanjian Sevres dan akhirnya melakukan pemberontakan kepada pihak sekutu yang nanti terjadilah penyerangan pada pihak sekutu ya, menuntut penggantian isi perjanjian Sevres dan kita tahu perjanjian Sevres itu nanti akan berganti menjadi perjanjian Lausanne. Dampak Perang Dunia Pertama, secara politik kita lihat banyak sekali ada empat kekaisaran besar yang kemudian menjadi republik. Kekaisaran Jerman menjadi Republik Jerman, Austria-Hungaria menjadi Austria dan Hongaria. Kemudian kita tahu Rusia pun dalam sekitar sebelum uh, selesai itu sudah menjadi sebuah Republik Rusia dan kemudian Turki yang jadi tadinya adalah Kekaisaran Turki Ottoman kemudian menjadi Republik Turki dengan dipimpin oleh siapa namanya? Ya, betul sekali. Mustafa Kemal Pasha. Nah, ini bentuk negara-negara baru ini adalah negara-negara pecahan dari Jerman dan negara-negara pecahan dari Austria-Hungaria. Ya. Nanti di sini kita sebut juga Yugoslav ya. Jadi ada Polandia, Finlandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan Rumania. Dan kemudian di sini lahirnya LBB. Nah, nanti LBB ini juga tidak apa istilahnya tidak bagus-bagus banget dalam perjalanannya ya dan kegagalan LBB ini nanti yang menjadi penyebab dari meletusnya perang dunia kedua. Nah, ini muncul paham-paham fasis oleh Benito Mussolini di Italia, kemudian Jerman, nanti kita akan bahas yaitu Nazi, kemudian ada nasionalisme atau diktator proletariat itu di wilayah Turki. Nah, sosial ekonomi kita lihat juga di sini adanya kehancuran fasilitas publik, kemudian ada ya iyalah pasti hancur, terutama kita lihat yang paling hancur adalah memang Prancis ya yang luar biasa parah. Kemudian pusat industri Eropa rusak berat ya. Dan di sini adanya kerusakan lahan pertanian. Nah, ini kita tahu dan karena pada saat itu Rusia salah satunya adalah tidak adanya yang mengurus masalah pertanian karena mereka orang-orang yang berada di pedesaan itu ditarik ke kota untuk memproduksi industri-industri yang mendukung perang gitu seperti itu. Nah, ini perjanjian atau krisis Malaysia. Nah, di Amerika ini juga terjadi krisis. Jadi Amerika itu tidak terkena dampak dalam hal geografisnya karena memang perangnya tidak di Amerika, tapi dalam hal ekonomi itu terdampak juga. Nah, kenapa Amerika pada saat itu terkena dampak? Jadi begini, Amerika ketika Perang Dunia Pertama ini memproduksi banyak sekali persenjataan-persenjataan perang. Nah, persenjataan perang ini ya ketika mereka produksi banyak banget. Nah, tiba-tiba perang itu selesai di tahun 1918. Mereka tidak memprediksi kalau perang ini akan cepat selesai. Mereka pikir perang ini akan terjadi lama gitu. Jadi ketika perang selesai apa yang terjadi? Yang nggak ada yang beli dong yang namanya istilahnya
nggak ada yang beli, itu persenjataannya itu, gitu. Nah, akhirnya tertumpuklah di situ, kemudian terjadi krisis ekonomi, kemudian terjadi krisis Malaysia dan ini, cukup goyah pada saat itu di awal-awal selesainya, Perang Dunia Pertama bagi Amerika. Nah, kita lihat dampak militernya, tadi dikatakan Jerman, dia kan diperkecil ya, jumlah pasukannya ini hanya boleh 100.000 orang dan nggak boleh merekrut baru yang tadi saya bilang, tidak ada perekrutan. Jadi yang itu ya sudah itu aja, mau tua kek, mau apa, pokoknya nanti sampai batas waktu ditentukan mereka tidak boleh merekrut pasukan. Kenapa? Tujuannya agar Jerman ini tidak lagi menjadi negara agresor. Kemudian mereka punya angkatan laut juga dibatasi dan mereka tidak boleh punya kapal selam. Dan di sini bayangkan yang menyakitkan adalah Jerman harus menghancurkan benteng-benteng pertahanannya sendiri. Jadi benteng pertahanan yang mereka sudah buat di Perang Dunia Pertama, itu mereka harus hancurin tuh sendiri. Tuh, bayangin lu bikin rumah, terus lu hancurin sendiri. Nah, itu sakitnya seperti apa, itu dialami Jerman. Makanya di sini Jerman sangat merasa, perjanjian Versailles itu sangat-sangat tidak adil bagi Jerman. Nah, yang meninggal ada sekitar 8,5 juta, kemudian 29 juta juta, 29 juta itu luka-luka dan banyak yang cacat. Nah, ini pengaruhnya dalam Perang Dunia Pertama, kita lihat. Nah, sebelum kita bicara ke pengaruhnya ya, pengaruhnya, di Indonesia gitu, di Jerman sendiri salah satu hal ekonomi yang terjadi adalah, mereka mengalami yang namanya inflasi luar biasa parah gitu, inflasi luar biasa parah. Jadi ketika Perang Dunia Pertama itu bayangkan, pada saat itu inflasi mereka parah dan mereka juga, istilahnya gini loh, duit itu kalau misalkan dianalogikan gitu, ketika kalian duit, uang uang dengan yang namanya kayu bakar itu lebih berharga kayu bakar. Jadi di Eropa itu kan ada yang namanya perapian ya. Nah, ketika perapian, mereka tuh kadang daripada bakar kayu untuk menambah api di kayu bakarnya itu, mereka tuh masukin duit-duit mereka karena duit itu tidak berharga, gitu. Ketika gajian, mereka itu nggak bawa dompet tuh, terus bawa apa, Bu? Bawa gerobak untuk naruh duitnya saking banyaknya, gitu. Dan mereka harus bawa gerobak untuk gajian, kemudian ada lagi yang namanya apa, eee, anak kecil ya, kalau kalian sekalian misalkan main pesawat-pesawatan yang dibikin dari kertas tuh ditiup, gitu kan, yang ditiup gitu. Nah, itu mereka nggak pakai kertas putih, mereka pakai apa? Mereka pakai duit gitu, kaya banget kan. Nah, itu yang terjadi di, Jerman pada saat itu kondisinya memang cukup, kacau. Nah, pengaruhnya dalam Indonesia ini cukup banyak ya, di mana salah satunya adalah terutama pasal-pasal Woodrow Wilson ya yang, dari ada 14 pasal dan yang sangat mengilhami perjuangan Indonesia adalah pasal 10. Nah, cari apa sih pasal 10 itu? Nah, kemudian di sini kita lihat ada, pembentukan Indis Verinig ya nanti ya, karena memang, banyak sekali ketika kondisi politik yang ada di Eropa itu sangat mempengaruhi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Jadi, mereka tuh punya semangat untuk melawan gitu. Dan kemudian salah satunya juga adalah adanya pada saat itu dibentuknya, yang namanya semacam, dewan ya, atau semacam, kayak DPR-nya lah gitu. DPR yang dibentuk oleh Belanda pada saat itu. Nah, next, nah ini adalah petanya ya, tolong perhatikan petanya, eee, petanya ini, bisa dikatakan ini adalah peta sebelum, Perang Dunia Pertama dan ini adalah setelah Perang Dunia Pertama. Nah, kalian lihat petanya ini cukup, berbeda ya, sangat berbeda bahkan. Nah, ini sangat berbeda bahkan, nah ini adalah Jerman sebelum Perang Dunia Pertama dan ini setelah Perang Dunia Pertama. Nah, kalian lihat setelah Perang Dunia Pertama ya, setelah Perang Dunia Pertama ini, sorry, Jerman itu benar-benar seperti terputus ya, atau wilayahnya itu makin kecil karena di sini, berdirilah negara Polandia. Nah, ini kemudian ada juga
wilayah Belarusia, kemudian Rusia ini ada Ukraina muncul juga ya kan. Hungaria ini, Austria, Hungaria yang tadinya sebesar ini, kalian lihat sebesar ini dipecah-pecah, ada Rumania, kemudian ada Cekoslovakia, ini juga mengambil wilayah Jerman, kemudian ada Yugoslav ya kan di sini. Kemudian apa, ini banyak wilayah yang baru gitu, negara-negara baru setelah, Perang Dunia Pertama itu selesai. Jadi memang terbentuknya beberapa negara baru, tolong diingat-ingat ada Cekoslovakia, kemudian ada, Yugoslavia, ada Rumania. Rumania bukan baru, tapi semakin membesar wilayahnya. Kemudian ada, Ukraina ya, ini adalah Lituania, kemudian Latvia ini makin, banyak gitu negara-negaranya. Untuk Montenegro ini, masuk ke wilayah Yugoslavia. Nah, kita lihat di sini, ini adalah, saya akan memberikan, Danzig itu di mana. Nah, ini Danzig adalah di sini nih. Ini Danzig ya, ini adalah wilayah Danzig. Aduh. Nah, ini adalah wilayah Danzig kalau kita lihat ya. Di sini ada Danzig nih. Nah, saya kasih dulu nih. Ini adalah wilayah Danzig di sini nih. Nah, ini tuh membelah, Jerman gitu, membelah Jerman di mana Jerman itu harusnya kalau tidak ada Danzig ya, Jerman ini nyatu nih antara Jerman Barat dengan Jerman Timur. Ya, wilayah Prusia atau Jermani dengan Jerman ini akan nyatu kalau tidak ada Danzig. Nah, kenapa Danzig ini dibuat? Bayangkan pada saat itu PLBB ya khususnya dan pemerintah sekutu ya, sekutu ini mencoba untuk memberikan akses laut kepada Polandia gitu. Karena kalau misalkan Jerman ini mereka nyatu ya, nyatu seperti ini, Polandia ini tidak akan mendapatkan akses untuk keluar. Jadi dia tidak punya akses laut. Maka di sini dibelahlah Jerman untuk memberikan akses laut kepada Polandia yang disebut sebagai kota Danzig. Nah, inilah nanti yang menjadi permasalahan di mana pada saat itu Hitler sangat merasakan Danzig ini adalah wilayah yang aneh gitu. Wilayah yang aneh yang bisa dibilang istilahnya ya, ini, wilayah cukup aneh lah dan ini adalah kota yang janggal gitu bagi mereka. Wilayah yang janggal yang terlalu dipaksakan untuk memberikan akses laut kepada Polandia. Jadi di sini memang, nantinya Jerman itu wilayah pertama yang diserang oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua adalah Danzig karena dia ingin merebut kota Danzig dan menyatukannya, dengan wilayah Jerman atau 2 Jerman itu. Nah, ini wilayah-wilayah yang baru ya. Baik, sampai situ saja untuk materi, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama ya. Nanti kita akan bahas berarti selanjutnya adalah Perang Dunia Kedua dan baru nanti kita akan, ulangan ya, nanti untuk, eee eee, Perang Dingin kita lebih ke arahnya adalah mungkin kita akan coba untuk discuss atau diskusi. Jadi gantian ya, PD1, PD2 kan saya nanti perang dingin, kalian yang menjelaskan, kita akan bahas, baru nanti perang dingin ulangannya terpisah dengan PD1 dan 2. Oke, terima kasih anak-anakku semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan tetap jaga kesehatan ya, kesehatan tuh mahal banget dan gak enak banget kalau sakit, sungguh. Baik ya. Oke semuanya, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Oke, oke di materi selanjutnya kita akan nanti bahas Perang Dunia Kedua dan doakan agar kita semua tetap sehat ya Nak ya. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Bye-bye. Terima kasih.